Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Kegiatan KKN yang diadakan oleh Universitas Diponegoro tahun ini terbilang cukup unik dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini KKN Undip mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Halo semuanya, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat aja ya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ajeng Arumi dari Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro 2017 dari jurusan Peternakan 2017. Saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN di kampung halaman sendiri. Mau tahu gimana sih keseruan KKN di kampung halaman sendiri? Jangan skip videonya ya, tonton terus sampai habis. KKN di kampung halaman sendiri. Let's go! Desa Cikande Permai memiliki jumlah penduduk sekitar 98.364 jiwa dengan mata pencaharian masyarakat Cikande antara lain pegawai negeri, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Namun, dari berbagai mata pencaharian masyarakat Cikande, buruh pabrik adalah mata pencaharian paling dominan karena banyaknya pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Cikande. Berbicara tentang permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah Cikande hampir sama dengan permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar, yaitu kemacetan lalu lintas. Masyarakat yang melintasi wilayah Cikande pasti akan menemukan kemacetan yang rutin, terutama di pagi dan sore hari. Kemacetan di wilayah Cikande biasanya disebabkan karena karyawan yang berangkat ataupun pulang kerja, pasar tumpah yang berada di sepanjang jalan, ataupun angkutan kota yang ngetem dan berhenti sembarangan untuk menunggu para penumpang. Pemerintah sudah berupaya untuk memperlebar badan jalan dengan harapan berkurangnya resiko kemacetan. Tetapi hingga saat ini ternyata kemacetan masih saja sering terjadi di wilayah ini. Permasalahan lainnya yaitu lahan hijau yang semakin sulit ditemukan serta jarang dijumpainya pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan di wilayah Cikande. Hal ini menyebabkan wilayah Cikande memiliki rata-rata suhu yang tinggi, yaitu sekitar 32 derajat Celcius dan terlihat gersang di siang hari. Hampir sebagian besar lahan hijau telah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan perumahan yang diisi oleh para perantau dari luar daerah yang bekerja di wilayah Cikande. Hal ini karena wilayah Cikande merupakan basis kegiatan industri di Serang Timur yang memiliki potensi industri yang sangat besar. Potensi wilayah Cikande adalah perindustrian. Kawasan industri menjadi hal yang penting untuk mendukung investasi dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Saat ini, terdapat kurang lebih 250 perusahaan aktif yang membangun usahanya di wilayah Cikande yang terdiri dari 61% perusahaan nasional dan sisanya adalah perusahaan asing. Selain itu, terdapat gerbang tol Cikande yang melengkapi infrastruktur dan mempermudah akses lintas menuju semua area. Di sepanjang jalan, banyak sekali warga yang membuka usaha dan menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa wilayah Cikande
merupakan wilayah yang cukup ramai penduduk dan memiliki rata-rata perekonomian yang cukup baik. Banyak pedagang yang berjualan hampir di sepanjang Jalan Cikande yang menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat. Masyarakat Cikande yang hampir sebagian besar karyawan swasta lebih memilih mencari barang yang dekat dan praktis, sehingga dengan adanya banyak pedagang di wilayah ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat jadi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari sesuatu karena hampir berbagai macam produk dijual di wilayah ini. Untuk program kerja pertama, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan kotoran ternak sebagai pupuk organik dalam upaya urban farming untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga selama pandemi, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, yaitu pembuatan pupuk dari kotoran ternak kerbau, yang disebut taibau. Dan inilah prosesnya. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembalikan pupuk yang dilakukan setiap hari selama 3 minggu untuk membantu proses fermentasi pada pupuk. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembagian pupuk, bibit tanaman sayuran, dan modul pelaksanaan urban farming ke beberapa warga di sekitar rumah dalam rangka mewujudkan kegiatan urban farming di rumah masing-masing selama masa pandemi. Program kerja yang kedua yaitu pembagian modul kepada masyarakat mengenai
ciri produk peternakan yang layak konsumsi selama COVID-19 agar terhindar dari bakteri penyebab penyakit. Selain dua program kerja tersebut, terdapat program kerja tambahan yang dilaksanakan di gereja, yaitu sebagai relawan COVID-19. Kegiatan yang dilakukan yaitu sterilisasi lingkungan gereja, mengukur suhu tubuh warga yang akan mengikuti banjir gereja, dan pembagian sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada mahasiswa UIP yang sudah melakukan KKN di desa ini. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa lulus, bisa kembali lagi ke desa ini untuk dikaryakan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.